Saya menarik dengan ini Bang Rian nih. Ngomongin masalah perubahan intern Bang Ali nih. Iya. Nah, kira-kira menurut Bang Ahdi nih, perubahan intern apa nih untuk menghadapi nanti tantangan kita di pusat krisis pada 2003 dan selanjutnya? Intern ya? Iya. Baik, kalau saya menanggapi hal tersebut secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, salam jumpa kembali di YouTube channel Anhari. Oke, saya Anhari, saya bersama rekan saya Bang Ahdi. Siap. Bang Rian. Selamat pagi. Oke guys, hari ini saya berada di Pelangi Resort Sentul. Kita sedang ada rapat kerja ya tentang pemantapan SOTK baru ya dari AGD Dinkes DKI Jakarta berubah nama menjadi Pusat Krisis dan Kedaruratan Kesehatan Daerah. Nah, kita habis olahraga ya, habis games, kemudian habis sarapan juga, kita ngobrol santai aja di sini. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang perubahan nih, guys. Terus. Menurut Bang Adi, perubahan ini positif apa negatif? Positif tentunya. Positif ya, Bang Rian? Positif. Positif ya. Memang perubahan itu harus positif ya, karena nanti hasilnya akan positif juga. Pasti. Oke, menurut Bang Adi, arti perubahan sendiri ya, kira-kira apa sih perubahan itu? Ya, baik. Terima kasih Bang Anhari ya, sudah diundang di channel YouTube-nya. Memang kalau kita lihat YouTube-nya Bang Anhari semakin hari semakin banyak ya subscribe-nya. Banyak yang like juga. Banyak yang like ya. Baik, perubahan ini secara umum ya, secara umum ya. Oke. Perubahan ini tentunya tadi pas banget pertanyaannya, ada yang positif, ada yang negatif, tapi saya lebih pilih yang positif. Betul. Jadi perubahan ini tujuannya memang itu jelas adalah sebuah perubahan yang mana yang kita harapkan ke depannya itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu perubahan. Jadi perubahan itu Positif. suatu hal yang baru nanti di kedepan hari, Ya. tapi dari yang mungkin udah bagus menjadi lebih bagus lagi. Pastinya. Gimana Bang Rian? Nggak jauh berbeda ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih Mantap, juga kita sudah Yeah. masuk channelnya Bang Anhari. Oke. Oke. Jadi perubahan nggak jauh berbeda. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tentunya akan menjadi lebih baik. Itu mungkin secara umum ya. Secara Luar biasa Bang Rian ini. Kalau berbicara udah seperti psikolog dan filosof filsafat ya. Kayak Bang Rocky Gerung guys. Jadi kalau Bang Ahdi tadi perubahan itu dari yang tadinya sudah baik menjadi baik. Kalau ini yang dari tidak ada jadi ada gitu. Tapi ya tentunya ada ini jauh lebih baik lagi ya Bang Rian. Betul pastinya. Oke. Positif. Kira-kira perubahannya yang seperti apa sih yang diinginkan nanti ke depan dari AGD menjadi pusat krisis, Bang Ahdi? Ya. Baik, terkait daripada sebuah perubahan yang telah dilakukan AGD, ini adalah sebuah transformasi baru ya. Betul. Tapi perubahan ini juga perlu kita ketahui banyak para pelaku sejarah lah. Karena yang seperti saya ketahui, AGD ini dibangun dari bukan dari yang langsung besar, bukan. Betul. Tapi dari yang kecil. Dari kecil ya. Dari kecil. Dan itu Tidak mudah. Tidak mudah. Itu butuh kerja keras, perjuangan. Betul. Dan perlu saya sampaikan hormat terhadap para pejuang yang sebelumnya, para senior kita yang sudah melakukan sebuah perubahan yang mana mungkin dulu dari non pemerintah langsung masuk ke pemerintah dan sekarang tetap dilanjutkan di pemerintah dengan perubahan nama. Senior ini termasuk pemimpin ya, Bang Adi ya. Jelas. Jadi pemimpin-pemimpin yang sebelumnya pun mempunyai kontribusi yang besar juga loh ya. Jelas. Karena perjalanannya kan dari bawah itu dari beliau-beliau juga. Betul banget. Nah, makanya saya pribadi menanggapi ini kita harus menyambut dengan positif sebuah perubahan ini, Bang Rian ya. Karena memang tanpa sejarawan kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Bukan siapa-siapa. Nah, terkait daripada perubahannya AGD menjadi pusat krisis ini adalah sebuah transformasi yang baik karena memperluas ruang lingkup. Seperti yang kita ketahui, AGD itu cuma ada 2 satpel zaman 2022 ke belakang. Oke. 2023 yang insya Allah kita akan sambut di tahun depan, AGD itu akan melebar, akan memiliki 3 satpel. Nah, artinya secara struktural AGD ini ada bertambah bagian, tentunya juga bertambah tugas. Betul. Nah, yang kami harapkan dari sebuah pertambahan ini adalah bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke.
fungsinya lebih Mantap Iya. ya. Jadi meningkat. dengan fungsi dan tugas yang lebih besar lagi, ya harapannya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih Ditingkatkan. maksimal, bisa lebih meningkat ya kan. Ya outputnya satu sebenarnya, masyarakat khususnya di Jakarta bisa terlayani dengan baik. Amin. Nah, perubahan yang ingin Bang Rian mau di pusat krisis nanti apa nih kira-kira? Ya. Memang untuk perubahan harus ada positifnya. Nggak mungkin ya kita berharap. Dikit lagi Bang. Nggak mungkin Biar kita ini. berharap perubahan itu menjadi yang negatif. Betul. Karena lebih banyak positifnya perubahan di pusat krisis sendiri, kita juga harus memaknai Bang, Pak Nari dan Mas Ahdi, agar budaya kerja kita, yang semangat kita bisa menunjang atau meningkatkan Oke. perubahan yang ada. Dari Bang Rian ini lebih intern ya perubahan. Untuk teman-teman semua, mungkin rekan-rekan kerja semua ataupun yang menyaksikan, jika ada sesuatu perubahan tetapi kita tidak memaknai dengan positif dan tidak mensupportnya, alangkah tidak sangat bermanfaat ya perubahan Betul. itu. Tetapi memang harus diperjuangkan gitu. Jadi sehingga perubahan itu dapat mempunyai makna untuk mungkin yang dilayani ya warga masyarakat ataupun yang melihat dan mendengar dan menyaksikan gitu kan perubahan di suatu organisasi. Kalau jika tidak disupport, Betul. maka sia-sia juga perubahan itu yang ada. Saya menarik dengan ini Bang Rian nih. Ngomongin masalah perubahan intern Bang Ali nih. Iya. Nah, kira-kira menurut Bang Ahdi nih, perubahan intern apa nih untuk menghadapi nanti tantangan kita di pusat krisis pada 2003 dan selanjutnya? Intern ya. Ya, baik. Kalau saya menanggapi hal tersebut secara keseluruhan, AGD secara personal ataupun secara internal itu sudah baik. Betul. Nah, paling tinggal kita asah satu nilai-nilai positif ini menjadi jauh lebih baik lagi. Artinya membangun sebuah organisasi baru ini bukan hal yang mudah, Betul. ya. AGD memang sudah besar. Betul. Tapi dengan adanya nama baru ini, tentunya kita membutuhkan kerja keras di dalamnya untuk melakukan promosi dan publikasi. Nah, ini yang harus dimiliki pegawai kita. Artinya semangat harus jangan sampai kendor. Harus lebih tetap semangat, dan semangatnya ya harus sedikit berbeda nih, ya. Bukan yang semangatnya di AGD lagi, tapi semangat dengan organisasi baru, biar organisasi baru kita ini, nama baru ini jauh lebih besar daripada AGD sendiri itu. Ngomongin semangat ya, saya setuju ya. Karena apa ya, pekerjaan ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Bang. Ya, betul. Tapi tetap harus semangat dengan niat yang ikhlas ya, seperti itu. Nah, harapannya ya kita juga sebagai pegawai pusat krisis nanti itu benar-benar punya niat yang ikhlas dalam melakukan tugas dan fungsinya, Ya. dan mencintai. Ini terutama masalah mencintai nih Bang Adi. Ya Bang Rian ya. Kayaknya kita ya mungkin ya, saya yakin ya teman-teman di AGD Dinkes ini mencintai. Tetapi apakah maksimal atau tidak? Ya kita nggak tahu ya. Tapi bisa saja masih ada yang belum maksimal. Sebenarnya ini kecintaannya harus seperti apa nih? Apa hanya bilang cinta gitu? Saya cinta loh AGD. Apa hanya gimana nih dengan perbuatan nih Bang Rian nih? Ya. Cinta itu kita menyatakan sesuatu, cinta, suka ataupun rindu, kangen gitu kan. Kalau tidak ada tanpa tindakan, kita tidak bisa Bullshit. menunjukkan. Iya, bullshit. Bullshit banget. Dalam gitu. pribadi kita tidak bisa menunjukkan sikap apa yang kita bicarakan itu. Dan Jadi di luaran memang sana sikap, banyak Bang. betul. Di luaran ini bukan dari AGD ya. Orang bilang gua sayang nih, gua cinta nih, gua Iya. ini banget sama kantor Wujudnya gua. apa Tapi gitu kan, wujudnya apa? apa? Gitu loh. Nah, menurut Bang Ali sendiri apa nih? Ya. Yang lebih tajam lagi Bang. Siap. Sudah tepat tadi yang dikatakan sama Bang Christian terkait daripada rasa kecintaan. Memang rasa kecintaan ini tidak bisa hanya dipendam saja, memang harus diungkapkan. Nah, kalau hubungannya ke internal kita dengan organisasi baru ini, ya kita harus benar-benar total. Menunjukkan sebuah kecintaan itu dapat diukur dengan penampilan. Betul. Ya, penampilan ini menentukan performa. Karena ini adalah sebuah identitas dan jati diri kita. Nah, inilah sebuah kecintaan yang hakiki. Ya, sebagai seorang pekerja atau seorang pegawai, menunjukkan performanya yang terbaik, bahwasannya inilah seragam, inilah performa saya dengan organisasi saya. Itu satu kecintaan. Terus yang kedua, profesional. Nah, profesional ini harus dibangun dengan nilai-nilai positif.
harus disiplin. Nah, disiplin ini penting. Disiplin ini apalagi kita bergerak di kegawat daruratan di pusat krisis, ya waktu adalah Betul. sangat menentukan. Waktu ini sangat menentukan. Jadi artinya pegawai-pegawai harus disiplin dan lebih ketat lagi untuk perbaikan tentang masalah waktu tersebut. Ya. Nah, Betul. Jadi ngomongin disiplin ini sebenarnya ada kaitannya dengan tanggung jawab Bang Adi. Ya. Karena disiplin yang kita lakukan gitu, kalau tidak didasari dengan tanggung jawab, itu lama-kelamaan akan luntur. Ya. Tidak menjadi habit. Contoh ada seseorang yang bekerja, mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, mungkin bahkan 10 tahun, 15 tahun ya. Kadang ada yang konsisten. Ya. Karena dia merasa bahwa itu tanggung jawab. Ya kan? Ya. Tapi ada juga orang yang sudah lama-kelamaan, apakah mungkin ada titik jenuh atau ada persoalan lain-lain gitu. Dia akhirnya kendor. Ya. Iya, betul. Jadi disiplin ini harus didasari dengan tanggung jawab. Ya, pasti. Ya, kalau enggak ya terus terang aja ya, akhirnya jadi asal-asalan, tidak maksimal. Ya. Jadi kalau menurut saya sih emang harus konsisten. Ya. Gitu. Ya, tentunya Pak Anhari, kalau masalah disiplin ini memang benar, itu adalah memang harus jadikan sebuah tanggung jawab di dalam diri yang menjadi sebuah kewajiban. Jadi ya di sini lebih ke niat sih ya, lebih ke niat dulu. Betul. Ya, harus niatnya kalau orang bilang ya harus tulus dulu lah ya. Kita mau menjalankan sesuatu itu ya harus tulus biar nampak di diri kita. Nah, salah satunya adalah disiplin. Tadi memang benar. Jadi ada yang lama kelamaan jadi jadi melemah, ya kan? Disiplin jadi melemah. Berarti orang tersebut bekerja ada tujuan khusus, ya, maksudnya ada kepentingan pribadinya. Betul. Kadangkala itu salah satu faktornya ya. Salah satu faktor orang disiplin itu ya kadangkala jenuh juga. Wah, saya mendingan begini-begini aja nggak ada hasil gitu. Betul. Nah, ini berarti ada memang yang menjadi tujuan khususnya dia saja untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Nah, artinya ini niat dulu. Niatnya adalah melayani biar kita benar-benar memiliki rasa itu. Betul. Kayak gitu. Jadi ngomongin masalah disiplin, kemudian tanggung jawab, tentunya ada satu kata nih, Bang Rian, Ya. motivasi. Gimana tuh Bang? Ya. Artinya gini, orang yang dia punya semangat, tanggung jawab, niat yang baik, tentu ada motivasi yang didasari dia untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya. Nah, seberapa penting nih motivasi sebenarnya untuk mendorong dia untuk melakukan kegiatan secara konsisten dari mungkin awal sampai senior ya, mungkin sampai udah lama gitu. Seberapa penting nih motivasi nih menurut Bang Adi nih? Motivasi. Ya. Jadi lu bisa semangat, bisa bisa terus menjalankan tugasmu dengan konsisten, ini kan ada motivasi. Nah, seberapa besar sih pentingnya motivasi menurut Bang Adi? Ini besar banget motivasi. Nah, motivasi Mungkin ada juga didorong dari keluarga. Oh iya, ya. pasti. Coba bisa Pasti. ceritakan. Dari Ya. sisi keluarga lah atau dari sisi teman, Ya. saudara ya. Kalau Apa menurut motivasi? saya begini Pak Nar ya, kalau motivasi itu sendiri memang yang paling utama adalah motivasi yang lahir di dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan niat tadi. Oke. Nah, kalau kita memiliki niat yang baik, otomatis itu adalah sebuah motivasi yang paling besar. Betul. Nah, lalu kemudian baru ada support system dari luar. Itu juga yang disebut motivasi juga. Nah, pentingnya motivasi untuk seorang pekerja atau seorang pegawai ini penting banget kalau menurut saya. Dia harus punya contoh, kita menambahkan, mengidolakan seseorang, ini penting juga. Itu sebuah motivasi juga. Artinya contoh, mungkin saya melihat Presiden RI ya, Pak Jokowi. Nah, ini salah satu pemimpin yang lahir dari rakyat. Artinya beliau bukan orang yang saya rasa dulu juga beliau tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang presiden, Betul. ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, ya kan, terjadi karena dia memiliki sebuah motivasi yang tinggi. Betul. Nah, itu. Betul. Jadi motivasi ini sangat dahsyat menurut saya. Ya. Karena jadi orang yang biasa bisa jadi orang luar biasa. Betul. Ya, jadi semuanya menurut saya sih harus punya motivasi. Karena kalau kita nggak punya motivasi, kayak motivasi itu nyawanya orang hidup ya. Ya. Ya Bang Lian. Karena kalau misalkan kita nggak ada motivasi, gimana tuh Bang Lian? Ya, memang kalau motivasi dibutuhkan memang ya, bukan hanya di pekerjaan gitu, tapi di kehidupan di luar pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga. Kembali lagi memang motivasi itu memang timbul akan ada
jika alasan kita itu melakukan sesuatu benar-benar kita dalami gitu, benar-benar kita pegang gitu, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut dibutuhkan motivasi agar tujuan dan capaiannya dapat terlaksana. Luar biasa Bang Rian ya. Jadi kalau Bang Rian ini kalau menyampaikan nih guys, ya pelan tapi bermakna karena dia punya ini mungkin sering nonton Bang Rocky Gerung guys. Oke, kita cheers dulu lah. Kopi ya. Oke. Demi perubahan yang lebih baik ya. Pasti. Oke guys, terakhir ya. Wah, ini suaranya biar lebih semangat lagi. Terakhir, pesan buat masyarakat DKI Jakarta dari Bang Rian untuk kemajuan Puskris ini gimana? Pesannya? Untuk warga masyarakat DKI Jakarta yang selalu kita layani tentunya dalam bidang kesehatan ya. Ya, betul. Jika memang berkenan untuk memberikan supportnya juga dan untuk menghubungi kami, tetap sama tugas dan fungsi kami adalah melayani. Nggak bedanya dengan ambulan gawat darurat. Jadi tetap ada pelayanan AGD ini tetap ada ya. Jadi hanya berganti nama. Jika menghubungi kami membutuhkan pelayanan kami di 119 dan 112 atau melewat aplikasi ya. Aplikasi Jaki ya. Jaki. Nah, mungkin itu bisa menjadi support juga buat kami karena kenapa keberadaan kami, eksistensi kami tetap dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Tetap sehat dan semangat, selalu positif. Pesan buat rekan-rekan AGD untuk lebih semangat di tahun 2023 karena ini udah Desember nih guys. Ya, bentar lagi kita menyongsong tahun 2023 nih. Pesannya buat rekan-rekan AGD supaya lebih semangat Bang Ari. Ini biar menyala-nyala nih semangatnya. Baik, terima kasih Bang Ari. Ini sesi terakhir berarti. Sesi terakhir. Ini bukan closing statement. Oh, closing statement ya. Ya, baik, pesan saya untuk rekan-rekan semua pegawai operasional, pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta yang mana tahun depan itu akan berubah nama menjadi pusat krisis. Pesan saya adalah kita sama-sama menyongsong ini, menyukseskan ini dengan semangat baru. Kita harus menunjukkan bahwasannya organisasi baru ini tidak akan berpengaruh terhadap layanan kita. Artinya ini harus lebih baik lagi nih layanan. Betul. Harus lebih baik lagi dan kita harus lebih menunjukkan bahwasannya kita adalah bagian dari pemerintah yang hadir untuk melayani warga DKI Jakarta. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang pemerintahan untuk melayani warga DKI Jakarta khususnya. Nah, jadi tentunya buat teman-teman saya, rekan-rekan saya, para senior, kita bangun pusat krisis ini biar dapat menjadi organisasi yang dicintai oleh masyarakat. Tentunya seperti itu. Orientasinya adalah pelayanan masyarakat ya. Pelayanan masyarakat. Oke, terima kasih Bang Ari, Bang Rian yang jelas pembicaraan santai ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan buat rekan-rekan AGD yang akan berubah menjadi pusat krisis. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lebih baik ya, dengan bekerja lebih baik, tanggung jawab ya, termotivasi ya. Outputnya adalah pelayanan masyarakat lebih maksimal. Baik, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AGD, bravo! Wis, mantap. Thank you guys. Terima kasih Bang Christian ya. Sama-sama. Ngopi guys. Ngopi-ngopi. Senggol dong. Gastron.